Pemerintah menggelar Simposium 1965 untuk mengungkap kebenaran sejarah dari tragedi 1965. Saksi dan korban yang terlibat langsung akan dihadirkan dalam forum ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Erik Himawan dan juru kamera Ali Amran di Hotel Arya Duta Jakarta. Iya Erik, apa saja sebenarnya yang dibahas dalam simposium mengenai tragedi 1965 ini? Ya, Carlos, memang saat ini simposium nasional yang digelar di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat ini membedah tragedi 1965 dengan pendekatan sejarah. Memang saat ini banyak sekali yang datang dalam simposium ini. Ada beberapa sejarawan dan juga ada keluarga korban dari tragedi 1965 dan juga ada dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan juga ada Menkumham Yasona Lauli dan juga ada Mendagri Cahyokumolo. Dan sementara memang saat ini pemerintah konsisten untuk menangani kasus tragedi 65 yang memang saat ini merupakan tragedi pelanggaran HAM yang cukup berat. Dan memang tadi juga Luhut Binsar Panjaitan sempat memberikan pernyataan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdamai dengan sejarah. Memang ia juga menyebutkan memang saat ini simposium harus dilakukan secara terbuka dan secara transparan, baik itu dari peserta, dari sejarawan, dan beberapa keluarga korban memang saat ini hadir dalam simposium nasional ini. Sementara itu, Carlos, untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama dengan keluarga korban dari tragedi 1965. Selamat siang, Pak Ilham. Selamat siang. Ya, Pak Ilham sendiri melihat dari simposium nasional yang diadakan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, sebenarnya tanggapannya seperti apa nih, Pak Ilham? Yang pertama bahwa sangat melegakan karena simposium yang digagas oleh pemerintah dan melibatkan begitu banyak orang, baik korban, akademisi, sejarawan, dan juga militer, begitu ya. Itu sangat niat yang baik, begitu ya. Cuman tentunya kita berharap bahwa ini adalah bagian dari simposium-simposium yang akan berlanjut, saya harapkan begitu. Kenapa pemerintah kemudian tampaknya itu memang bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM itu karena begitu lama kasus 65 itu diabaikan. Ya. Sementara kasusnya sendiri itu masif dan signifikan. Ya. Jadi angka 800.000 mungkin angka yang moderat lah ya. Ada yang menyebutkan sampai 3 juta, 1,2, tapi versi pemerintah sekitar 500-an. Tapi angka yang moderat menurut saya adalah 800.000. Nah, agar tidak menjadi beban sejarah bagi generasi muda, maka permasalahan tahun 65 yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun yang lalu itu harus diselesaikan. Selain memang kasusnya signifikan, tapi juga harus memberikan pembelajaran kepada generasi muda bahwa apabila ada sebuah kasus kejahatan kemanusiaan, selesaikanlah dengan cara yang baik seperti ini dan sebagainya. Nah, saya pikir ini awal niat yang baik, tetapi niat yang baik tentu belum cukup. Jadi simposium ini kemudian harus mewujudkan sebuah rumusan yang direkomendasikan buat pemerintah, yang rekomendasinya itu kemudian baik ya, artinya mengutamakan martabat korban, mengutamakan rasa keadilan korban yang selama 50 tahun lebih itu diabaikan. Ada begitu banyak pembicara di sini dan kemudian pembicaranya juga dari berbagai ragam sudut pandang, tetapi sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di tahun 65. Untuk diketahui bahwa sejak tahun 65 pelanggaran HAM itu juga terjadi berturut-turut. Penembakan misterius itu ada 1.200 orang tewas, kemudian ada di kasus Tanjung Priok, Talangsari, HKBP Medan sampai dengan Semanggi ya. Itu artinya ada tendensi ketika suatu pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak diselesaikan, maka itu punya kecenderungan untuk terulang terus. Nah, oleh sebab itu sangat baik ketika pemerintah menyadari bahwa ini harus diselesaikan dengan tuntas lah. Tetapi tuntas itu juga variasinya bisa macam-macam lah ya. Jadi saya sangat berharap bahwa hasil rumusan yang direkomendasikan itu memang konstruktif dan
bisa diwujudkan oleh pemerintah. Terus Pak Ilham, di sini kan kita melihat atau kita diajarkan dari Orde Baru sampai sekarang itu bahwa sejarah dari tragedi 65 itu ada satu penyebabnya dan merupakan mereka menganggap bahwa PKI ataupun Partai Komunis ini merupakan salah satu penyebab dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sementara ini ada dua versi kematian dari Dipa Nusantara. Sebenarnya fakta yang ada seperti apa nih Pak? Ya ada, mungkin saya tarik mundur dulu ya, bahwa sepanjang 50 tahun lebih PKI kemudian dikambing hitamkan sebagai dalang. Versi pemerintah bahkan adalah dalang tunggal. Yang kemudian setelah reformasi semua menjadi lebih terbuka, semua data, semua cerita, semua buku muncul kembali. Kemudian orang mulai melihat lebih objektif gitu ya. Bahkan di sini kemudian orang mengatakan bahwa sebetulnya sejatinya itu adalah konflik internal Angkatan Darat yang kemudian PKI menjadi kambing hitam. Oke. Soal kematian Dipa Nusantara Aidit, ayah saya. Ada begitu banyak versi, tetapi versi yang saya yakini adalah beliau pada tanggal 20 November 1965 tertangkap di sebuah desa di Solo Selatan, Desa Sabeng, oleh Korem Boyolali ketika itu bernama Yasir Hadibroto. Kemudian beliau rencananya diminta oleh Soekarno untuk dihadapkan ke Soekarno agar Soekarno kemudian mendapatkan klarifikasi tentang peristiwa itu. Namun dalam perjalanan ke Semarang, yang kemudian dari Semarang ke Jakarta, di Boyolali kemudian Yasir Hadibroto mendapat radiogram dari Pak Soeharto yang menyatakan bahwa sebaiknya Aidit diselesaikan saja. Maka pada sekitar jam 2-3 subuh, pada tanggal 22 November, itu Aidit dieksekusi. Dipa Nusantara Aidit dieksekusi. Dan kemudian jenazahnya dibuang ke sebuah sumur di kompleks Kodam. Di kompleks Kodim. Jadi memang ini ada upaya dari satu pihak yang ingin melengsarkan Presiden Soekarno dan Partai Komunis yang memang pada saat itu dekat dengan Partai Soekarno. Ya, bahwa sebenarnya konstelasi politik dunia ketika itu ada blok timur, blok barat. Blok barat dimotori Amerika. Amerika sangat melihat bahwa Soekarno ini memang presiden yang sangat berani terhadap imperialisme Amerika. Dan yang menjadi pendukung Soekarno ketika itu, ya, hitam kata Soekarno, hitam kata PKI, putih kata Soekarno, putih kata PKI. Oleh sebab itu mereka merasa bahwa ini harus dilibas sekaligus, begitu. Oke Pak Ilham, terima kasih banyak Pak. Semoga simposium selama 2 hari ini berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih Pak Ilham. Ya Carlos, memang ini merupakan salah satu momen 50 tahun berlangsungnya tragedi 1965 yang memang melibatkan pelanggaran HAM yang cukup berat. Dan memang saat ini sejarah mencatat ada sekitar 500.000 lebih korban dalam tragedi 1965. Carlos. Ya, baiklah, bahwa sejarah menyatakan ini adalah pelanggaran HAM berat begitu Erik, tetapi kemudian sejauh ini apa komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan dan mengungkap tragedi 65 ini? Ya, Carlos, memang saat ini komitmen dari pemerintah memang terus bersinergi ataupun melakukan negosiasi ataupun berembuk dengan beberapa sejarawan ataupun dengan keluarga korban yang memang merupakan korban dari keluarga korban dari tragedi 1965. Dan sementara itu saat ini juga pemerintah menjamin acara Simposium Nasional Tragedi 1965 aman untuk digelar. Dan pemerintah melalui Kemenko Polhukam bersama Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, bekerja sama menjamin simposium nasional ini berjalan dengan aman. Simposium Tragedi 1965 dihadiri oleh menteri terkait serta korban tragedi 1965, termasuk korban yang dipenjara tanpa proses peradilan ketika rezim Orde Baru Soeharto berkuasa. Pemerintah berharap simposium tragedi 1965 yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta selama 2 hari ini berjalan aman tanpa adanya gangguan dari pihak yang ingin menghentikan acara ini. Sebelumnya, kelompok Front Pembela Pancasila menolak pelaksanaan agenda simposium bertema membedah tragedi 1965 pendekatan kesejarahan. Front Nasional berdalih simposium 1965 ini akan membangkitkan kembali komunisme. Front Nasional juga berdalih simposium 65 hanya akan membuka luka lama sejarah yang akan menimbulkan perpecahan.
Dengan menggunakan metode penelitian ilmiah sejarah, Simposium 1965 merupakan upaya pemerintah untuk mengungkap kebenaran dari tragedi 1965 dengan semangat mengambil pelajaran dari tragedi sejarah demi Indonesia yang lebih baik. Ya, Carlos, memang saat ini semua pihak berharap tragedi 1965 dapat diselesaikan secara baik, baik itu dari pemerintah ataupun dari keluarga korban. Demikianlah laporan kami langsung dari Hotel Arya Duta Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio. Carlos. Terima kasih Heri Kimawan atas informasi dari Anda.